Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yule yang gak jadi mati-mati dan malah menjadi overpower ya Mo. Langsung saja naik pesawat, tidak boleh ngudut. Dan cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Nona Soyuhan yang terjatuh akibat serangan dari temannya yang menginginkan batu emerald. Lalu terlihat di sana perut dari Nona Soyuhan pun terlilit dan seseorang pun berkata, "Hahaha, tertangkap." Dan di sisi Nona Soyuhan, ia pun bangkit. Lalu ia pun mengeluarkan digernya dan lalu memotong senjata yang melilit di perutnya. Lalu di sana Nona Soyuhan pun terdiam dan di sisi teman yang mengincarnya, mereka pun mendekati sambil berkata, "Hei, dia masih berdiri, berhenti di sana." Dia keras kepala, terus kejar sambil terlihat Nona Soyuhan di sana yang berlari dan ia pun bergumam, "Hanya tersisa setengah jam, aku tidak punya waktu, aku harus menembus mereka. Tidak masalah jika aku berhenti, tapi aku harus tetap menyibukkan mereka sebanyak yang aku bisa dan menjauh dari pintu masuk setidaknya untuk 15 menit. Lalu kita dibawa di sisi Fang Xingsu. Di sana terdengar suara, "Fang Xingsu, kau akan segera kalah, menyerahlah sekarang." Sambil terlihat di sana Fang Xingsu yang dikepung oleh beberapa teman yang menginginkan batu emerald. Dan Fang Xingsu di sana pun terdiam. Lalu seseorang di sana pun mengeluarkan pedang sambil berkata, "Serahkan batu emeraldmu." Lalu dari belakang ternyata seseorang itu pun menyerang sambil berkata lagi, "Tidak akan kubiarkan kau masuk ke sana." Lalu Fang Xingsu pun melirik dan ia pun menghindari serangan orang dari belakang itu. Dan orang itu pun berkata, "Sial, kita masih punya sedikit waktu, ayo jangan biarkan dia pergi." Sambil ia melihat ke arah Fang Xingsu yang berlari menghindar. Lalu kita dibawa di sisi lain, terlihat seseorang yang berlari dan orang itu pun dikejar 3 orang. Ternyata itu adalah Nona Soyuhan. Lalu Nona Soyuhan pun berhenti dan seseorang di sana pun berkata, "Apa? Akhirnya dia berhenti berlari." Lalu Nona Soyuhan pun memperlihatkan kantong yang berisi batu emerald dan ia pun berkata, "Kalau kau memang ingin emerald, maka akan kuberikan." Lalu ia pun melemparkan kantong itu ke atas dan 3 orang di sana pun melihat ke arah kantong itu. Ternyata isinya adalah batu biasa dan terlihat batu itu pun menghujani mereka dari atas. Lalu mereka pun kesakitan hingga mereka kepalanya benjol semua. Dan seseorang di sana pun berkata, "Ini palsu, ini jebakan." Lalu tiba-tiba Nona Soyuhan pun sudah menghilang dari hadapan mereka dan mereka pun terkejut dan berkata, Dan Soyuhan menghilang? Kemana dia? Pergi ke pintu masuk, emeraldnya pasti ada bersama Fang Xingsu." Sambil mereka berlari menuju ke arah Fang Xingsu. Lalu kita diperlihatkan tebing batu besar di sana dan sebuah diger yang menancap. Ternyata itu adalah Nona Soyuhan dan ia pun bergumam, "Hanya tinggal 15 menit lagi. Sebaiknya kau tidak kalah, Fang Xingsu." Lalu kita dibawa di tempat lain, terlihat tongkat di sana yang dihantamkan. Ternyata tongkat itu pun diarahkan ke arah Fang Xingsu. Terlihat Fang Xingsu yang terkena tongkat itu dan ia pun kesakitan sambil terjatuh. Terlihat sebuah pedang dan di sana ternyata Fang Xingsu bangkit menggunakan pedangnya dan ia pun berkata, "Kejam sekali." Lalu teman itu yang menyerang pun berkata, "Jika aku tidak begitu, mana mungkin aku bisa mengalahkanmu." Lalu di sisi orang itu ia pun dipanggil seseorang dan ia pun menoleh. Ternyata itu adalah kelompok si Gundul yang mengejar Nona Soyuhan di sana. Si Gundul pun berkata, "Emerald Soyuhan palsu. Emerald itu pasti bersama Fang Xingsu." Dan di sana terlihat senyuman sinis dan itu adalah si Yu yang menyerang Fang Xingsu tadi dan ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, Fang Xingsu, kau salah perhitungan, serahkan itu pada kami." Lalu di sana Fang Xingsu pun hanya terdiam. Lalu ia pun menoleh dan ia pun melihat ke arah sesuatu sambil berkata, "Pintu masuknya di sebelah sana." Lalu ia pun bangkit sambil berkata, "Kalau begitu aku tidak akan main-main lagi, ambillah." Sambil terlihat kantong yang dilemparkannya ke atas. Lalu mereka semua pun melihat kantong itu sambil berkata, "Emeraldnya." Lalu tiba-tiba terlihat seseorang yang melompat.
Ternyata itu adalah Nona Soyuhan sambil ia berkata, "Hei, jangan diam saja," sambil ia mendatangi Fang Xingqiu di sana. Lalu terlihat tangan dari Nona Soyuhan dan ternyata ia pun menarik Fang Xingqiu dan mengajaknya berlari dari sana. Lalu ia pun berkata, "Kita hanya punya sedikit waktu, jangan seperti orang bodoh saja." Lalu di sana Fang Xingqiu pun menjawab, "Ya, kita harus segera ke sana." Lalu kita diperlihatkan telapak tangan yang memegang batu emerald dan batu biasa, dan seseorang itu pun berkata, "Apa ini? Batu yang tercampur dengan permata." Lalu kita diperlihatkan batu emerald yang dimasukkan ke volcano, dan di sana seseorang pun berkata, "Hei Xiu, lihat di sana Soyuhan," sambil mereka melihat ke arah Soyuhan dan Fang Xingqiu dengan aura yang membara di depan mereka. Xiu pun berkata, "Bajingan, kita tertipu, kita kalah," sambil terlihat sebuah tangan yang bertepuk tangan. Ternyata itu adalah guru berkumis dan ia pun berkata, "Haha, luar biasa, ini tidak akan mudah untuk dilakukan. Berkat ini mereka memiliki ada jurang untuk menembus level 10 human stack." Lalu di sana guru tak berkumis pun berkata, "Soyuhan memancing setengah orang untuk membantu Fang Xingqiu dan membuat yang lain percaya bahwa Fang Xingqiu telah membuang semua permata miliknya. Di saat perhatian mereka teralihkan, mereka pun menyelinap dengan mudahnya." Sambil terlihat Pak Guru Guangxi yang terdiam memandangi CCTV itu, dan di volcano seseorang pun berkata, "Semuanya kemarilah, tolong segera selesaikan dengan emerald yang tersisa." Lalu Fang Xingqiu di sana pun terbengong dan berkata, "Apa waktu sudah hampir habis? Bagaimana dengan Yule? Kenapa dia tidak di sini?" Dan di sana terlihat Nona Soyuhan yang terbengong juga. Dan di sisi lainnya kita diperlihatkan kawah volcano, terlihat batu-batu emerald di kawah volcano itu, dan di sana seseorang pun berkata, "Lihat, kenapa magma ini punya emerald di dalamnya?" Ternyata itu adalah Liu Yu'er, dan di sana juga ada Yule yang berkata, "Apa?" Lalu ia pun bergumam, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Sambil ia terbengong di sana. Ia pun memejamkan mata dan ia pun bergumam, "Jangan panik, aku harus fokus agar tidak bertambah kuat." Lalu ia pun berkata, "Apa kau tahu apa ini?" Dan di sana Nona Liu pun terdiam. Lalu ia pun bergumam, "Apa maksudnya? Bagaimana bisa Eternal Demon tidak mengetahui ini? Dia pasti merencanakan sesuatu. Dia mengujiku untuk melihat seberapa bergunanya aku. Aku akan tunjukkan padanya kalau aku lebih berguna dalam keadaan hidup." Sambil terlihat tangan dari Liu Yu'er itu pun menunjuk dan membentuk sesuatu dengan aura pink di telunjuk tangannya. Lalu di sana Yule pun berkata, "Wow, teknik apa itu?" Dan di sana Liu Yu'er pun menjawab, "Ini formasi pengumpulan energi spirit yang bisa mengubah spiritual energi menjadi kekuatan." Lalu di sana Liu Yu'er pun bergumam, "Sekte kami juga memiliki ini, tapi ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil." Lalu ia pun berkata, "Sekte itu berisi orang munafik. Kenyataannya mereka itu punya begitu banyak sumber daya yang memungkinkan mereka untuk membuat formasi spiritual yang sangat besar." Lalu di sana Yule pun bertanya-tanya dan ia pun berkata, "Oh, itu tidaklah banyak." Dan ia pun bergumam, "Jika dibandingkan dengan kekayaan mentor." Lalu di sana Liu Yu'er pun berkata, "Akan kulanjutkan. Emerald yang dikumpulkan di lantai 1 Secret Realm bisa membentuk formasi kecil dan tersebar di magma. Saat murid melempar emerald volcano, mereka menerima hadiah dari formasi sebagai hadiah." Dan di sana Yule pun berkata, "Begitu, jadi ini penukaran mata uang." Lalu di sana Liu Yu'er pun berkata, "Penukaran mata uang?" Lalu Yule pun menjawab, "Lupakan, bisakah ini digunakan untuk mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak terbatas?" Liu Yu'er pun berkata, "Murid human stack, spirit mereka tidak stabil, soul mereka tidak cukup kuat, dan jumlah energi yang bisa diserap itu terbatas. Jumlah emerald yang diletakkan di lantai 1 juga dibatasi. Murid yang berbakat bisa menggunakan ini untuk menembus rank dengan cepat, tapi penyerapan yang berlebihan bisa menyebabkan kematian. Saat ini kita tepat di bawah formasi."
Menurut pengalamanku, di sana ada formasi pertahanan kuat yang bisa dianggap sebagai formasi penting. Jadi, kau bisa mati jika mendekati mereka. Sambil diperlihatkan kawah volcano di sana, lalu Yule pun melihat ke arah atas sambil berkata, "Apa yang kau takutkan?" Dan di sana Liu Yu'er pun melihat ke atas sambil berkata juga, "Kita membuat terowongan melalui volcano sepanjang jalan. Nampaknya formasi di sini tidak stabil. Ini bisa saja runtuh. Kita harus segera pergi." Lalu di sana Yule tiba-tiba memegang tangan dari Liu Yu'er dan ia pun berkata, "Ikutlah denganku." Lalu Liu Yu'er pun menjawab, "Apa yang kau lakukan?" Sambil terlihat Yule yang berada di atas formasi itu. Di sana Yule pun berkata, "Kemana perginya kultivator iblis yang sombong tadi?" Sambil ia mengejek Liu Yu'er di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat magma itu yang meletus dan di sana terlihat Pak Guru Guang yang berdiri dan ia pun melihat ke arah dua orang di bawah dan ia pun ternyata melihat ke arah Fang Xingqiu dan Nona Suyuan yang berada di dekat vulkano. Lalu ia pun mendatanginya dari belakang sambil berkata, "Kalian berdua mencapai level 10 human stack. Sebentar lagi kalian akan menembus spiritual realm dan menjadi murid sesungguhnya sekte pedang Wen." Sambil mereka berdua terkejut akan kedatangan Pak Guru Guang Xiyu. Lalu Fang Xingqiu di sana pun berkata, "Tetua datang, tetua." Pak Guru Guang pun berkata, "Tidak perlu sopan, kalian berdua sudah memperlihatkan penampilan terbaik dalam tantangan ini. Keberanian dalam menghadapi tantangan ini dan pilihan untuk bertarung pasti akan menjadi contoh bagi yang lain." Dan di sana Zhou-Yuan pun berkata, "Terbaik, bagaimana dengan Yule?" Lalu Pak Guru Guang pun menjawab, "Dia belum sampai, kurasa dia mungkin saja akan kalah." Lalu Nona Zhou-Yuan pun berkata, "Aku mengalahkannya kali ini. Saat dia sampai di sini, aku akan memamerkannya." Lalu di sana Fang Xingqiu pun berkata, "Tes masih belum selesai. Berdasarkan kepribadiannya, dia mungkin menemukan jalan keluar." Lalu di sana Nona Zhou-Yuan pun terkejut dan berkata, "Memangnya itu mungkin?" Tiba-tiba lava di sana pun bergejolak dan seseorang pun berkata, Apa yang terjadi?" Ternyata itu adalah Pak Guru Guang dan ia pun berkata, "Jangan panik." Lalu ia pun memandangi lava itu yang bergejolak sambil bergumam, "Apa yang membuat volcano jadi tidak stabil? Kurasa tidak ada yang salah dengan arainya." Lalu ia terkejut dan berkata, "Apa itu?" Lalu Fang Xingqiu pun berkata, "Apa itu?" Dan di sana Nona Zhou-Yuan pun berkata, "Burung kah? Apa itu monster?" Sambil mereka melihat ke arah sesuatu yang jatuh, ternyata yang jatuh adalah Yule dan mereka pun berkata, "Tidak, itu Yule." Lalu Yule pun menabrak barrier yang dibuat oleh Pak Guru Guang Xiyu. Di sana Pak Guru Guang pun terbengong dan ia pun terdiam. Lalu ia pun tangannya mengeluarkan sebuah aura dan di sana Yule pun hanya terdiam di atas barrier itu. Lalu ia pun terjatuh dan seseorang di sana pun berkata, "Vulkano sudah tenang." Sambil terlihat banyak batu emerald di sana dan Fang Xingqiu pun berkata, "Bukankah tadi kau bilang memangnya itu mungkin untuk menemukan jalan keluar? Yule, dari mana kau menemukan emerald sebanyak ini?" Sambil ia memandangi Yule yang kepalanya menancap ke tanah. Lalu di sana Yule pun bergumam, "Sial, kenapa keluarnya malah di kawah yang ini? Bagaimana caranya aku menjelaskan aku sudah menyelamatkan kultivator iblis dari kultivator iblis yang merasukiku, dan karena itulah aku tidak ikut tes." Lalu di sana seseorang pun mendekati Yule dan ia pun berkata, "Aku tidak melihatmu selama tes dan tiba-tiba kau muncul seperti ini." Lalu Yule di sana pun terdiam. Ternyata itu adalah Pak Guru Guang dan ia pun berkata, "Beritahu aku kenapa kau melakukan ini." Lalu Yule pun menjawab, "Sebenarnya aku hanya berjalan-jalan karena aku tidak mau bertambah kuat dan membuat yang lainnya terlihat buruk." Lalu mereka semua pun terkejut dan berkata, "Apa? Itu jawaban yang gila." Lalu Pak Guru Guang di sana pun berkata, "Jalan-jalan tidak mau jadi lebih kuat? Bukankah kaulah yang memicu Arai hingga mengeluarkan ratusan emerald?" Lalu ia pun bergumam, "Pasti ada yang kulewatkan. Dia tidak mau jadi lebih kuat. Mungkin karena dia tidak puas dengan kekuatan yang sudah disediakan." Lalu ia pun berkata, "Kau mengetahui posisi Arai?
Jadi kau pergi ke sana sendirian untuk mendapatkan semua emerald ini untuk dirimu sendiri. Lalu di sana Yule pun dengan wajah yang sangat konyol ia pun berkata, "Tidak, aku tidak menginginkannya. Aku hanya pergi ke sembarang tempat dan menghindari pekerjaan." Lalu di sisi Liu Yu'er ia pun bergumam, mungkinkah ini karena Yule sudah melubangi volcano dan mengganggu formasi, lalu magma melepaskan semua emerald yang dia punya. Bagaimana caranya dia menjelaskan ini? Jika dia tidak bisa melakukannya, apa ini akan melibatkan diriku juga? Lalu dari sana terlihat Pak Guru berkumis pun berkata, "Guangzhou, bukankah pikiranmu sudah berlebihan? Liu Yu'er kan juga datang bersamanya, ingat." Lalu di sana Liu Yu'er pun berkata, "Master, aku..." Lalu Yule pun berkata, "Ya, aku datang bersamanya. Aku sama sekali tidak berniat mengumpulkan kekuatan." Sambil dilihat Pak Guru Guang di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, "Meskipun kau sudah memikirkan sebuah alasan, tapi masih ada kekurangannya." Dan di sana Yule pun terdiam terbengong dan ia pun berkata, Aku tidak tahu." Lalu Pak Guru Guang pun berkata lagi, "Saat emerald itu ditemukan saat kau muncul, selain memastikan bahwa tidak ada persaingan, kau juga memastikan bahwa dirimu mendapatkan jumlah maksimal. Jika kau tidak merencanakannya, tidak tahu lokasi formasi, dan tidak tahu bahwa emerald itu bisa didaur ulang, lalu bagaimana bisa waktumu terlalu sempurna?" Sambil terlihat mereka berdua, yaitu Fang Xingsu bersama Nona Zhou Yuan yang terbengong, dan ia pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari Yule." Dan di sana Yule pun berkata, Tidak, mereka malah mensupportku." Lalu dari tangan Pak Guru Guang terlihat aura yang membara berwarna biru, dan ia pun menunjuk ke arah kepala Yule sambil berkata, "Lalu salah satu jiwa sudah dikorbankan dan kekuatan spiritualmu sudah meningkat untuk mengakomodasi kekuatan dari pertengahan Aztec. Itu hanya bisa disebabkan dari pengeluaran energi dari 200 emerald." Lalu di sana Yule pun berkata, "Tapi aku sama sekali tidak melatih jiwaku." Dan Pak Guru Guang pun menjawab, "Kau benar, kultivator human stack memang sama sekali tidak melatih jiwa mereka, tapi kau mencapai level itu dalam waktu singkat. Satu-satunya cara adalah menyiksa pikiran dan meletakkan tekanan pada jiwa untuk memaksanya. Kau harus menyiksa dirimu seperti di neraka untuk menyelesaikan pengorbanan semacam ini." Sambil terlihat Yule yang membayangkan dirinya kemarin, dan ia pun bergumam, "Apakah itu yang terjadi sebelumnya?" Lalu di sana Pak Guru berkumis pun berkata, "Kerja bagus, kau merencanakannya dengan baik." Lalu Yule di sana pun marah dan berkata, "Jangan bilang Anda mempercayai itu." Lalu di sisi Liu Yu'er ia pun menatap tajam sambil bergumam, "Yule pasti sudah merencanakan rute ini dengan baik saat dia menyelamatkanku dari volcano. Pengetahuannya luar biasa." Lalu di sana terlihat Pak Guru tak berkumis pun berkata, "Yule, cepat gunakan emerald itu, jangan biarkan usahamu sia-sia." Lalu Yule pun marah sambil berkata, "Itu sama sekali tidak benar, aku tidak ingin kuat." Sedangkan di sisi Fang Xingsu bersama Nona Zhou Yuan, ia pun mensupport Yule dengan berkata, "Yule, kau luar biasa." Dan Yule di sana pun marah sambil berkata, "Diam kalian, aku tidak ingin luar biasa." Lalu di sisi Pak Guru Guangzhou, ia pun berkata, "Bukankah inilah keinginanmu? Apa kau mau ku beri perpanjangan waktu?" Sambil terlihat wajah Yule yang konyol, ia pun bergumam, "Apa yang salah dari dunia ini? Aku hanya mau mati, kenapa tidak bisa mati?" Sambil ia berjalan di sana, lalu Pak Guru Guang pun berkata, "Tunggu." Dan Yule pun menjawab, "Apalagi sekarang?" Lalu Pak Guru Guang pun berkata, "Aku lupa memberimu sisa 1 emerald." Tapi tiba-tiba gunung volcano itu pun mengeluarkan cahaya kebiruan, dan di sana Pak Guru Guang pun terkejut. Lalu Zhou Yuan bersama yang lainnya pun terkejut. Tak lupa Yule di sana pun terkejut juga, dan seseorang pun berkata, Apa itu?" Sambil terlihat kobaran membara keluar dari
gunung vulkano itu, dan seseorang pun berkata, "Master, apa yang sedang terjadi?" Sambil terlihat di sana percikan-percikan aura kebiruan yang menjatuhi mereka. Ternyata percikan itu pun jatuh di atas kepala Yule, dan di sana Yule pun mengeluarkan cahaya membara dari mulut dan matanya. Lalu di sana Yule pun tubuhnya membesar, dan mereka semua terkejut dan berkata, Yule, Master, Yule kenapa?" Lalu di sana Yule pun bergumam, "Ini akhirnya aku benar-benar akan mati." Tapi tiba-tiba terlihat sebuah gerakan cepat di sana. Ternyata itu adalah Pak Guru Guang yang akan menyelamatkan Yule, dan ia pun menyentuh bokong Yule dengan aura membara. Di sana Yule pun berkata, "Tidak, jangan selamatkan aku, biarkan aku mati, hentikan." Tapi Pak Guru Guang di sana pun berkata, "Muridku, apapun sakit yang kau rasakan, bertahanlah." Lalu ia pun bergumam lagi, "Orang ini normal hal ini berlangsung dengan lambat, tapi ini malah berlangsung dengan cepat." Sambil ia terlihat tangannya yang membara. Lalu di sana terlihat kobaran aura itu pun keluar dari tubuh Yule, dan di sisi Fang Xingsu ia pun terdiam bersama dengan So Yuhan dari belakang yang terbengong juga. Lalu dari sana kepulan asap itu pun telah reda, dan di sana seseorang pun berkata, "Master, apa dia Yule, apa dia baik-baik saja?" Sambil mereka memandangi kepulan asap itu, lalu di sana terlihat Yule yang tak berbusana. Ia pun titik-titik di bagian tubuhnya itu dengan kebiruan. Lalu guru berkumis dan tak berkumis di sana pun terbengong sambil berkata, "Apa? Arstek? Dia langsung menembus dari human stack ke Arstek?" Sambil terlihat Yule di sana yang terbengong. Ia pun berkata, Aku masih belum mati." Dan bersambung mo.